Jadi udah betul pemirsa, tetap di sini ya. Habis sholat subuh, terus kemudian sedikit membaca mengkaji Al-Quran, terus kembali bersama kita. Wah, lebih mantap lagi. Karena temanya seperti yang tadi sudah lebih dulu dibahas oleh Ustadz Raka dan juga Kiai Mukhlis mengenai kematian. Ya, kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya saya mau ngenalin dulu yang masih hidup nih. Halo, masih hidup kan? Masih, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang di sebelah kiri saya ada dari Majelis Taklim Al-Hidayah Pulau Indah, Petukangan Selatan, Jakarta. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya. Dan di sebelah kanan saya dari Majelis Taklim Raudatul Falah, Tambora, Jakarta Barat. Iya, mertua saya juga di Jakarta Barat tinggalnya. Tomang, deket ya? Deket ya? Iya, ntar kapan-kapan main. Dan juga seperti biasa yang setia menemani kami ada Cak Ayub dan juga Cak Dodi. Wah, sudah siap dengan batiknya. Ini cinta Indonesia ini nih. Batik adalah identitas kita. Dan buat kita, identitas muslim kita adalah dengan membaca Al-Quran pastinya. Baik, langsung saja kita akan sambut guru kita, kakak kita, Cak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merah putih. Wah, karena saya dengar cinta Indonesia tadi. Iya. Jadi cinta Indonesia juga bukan hanya Cak Dodi aja, ibu-ibu juga cinta Indonesia. Oh, gitu ya. Karena kita hidup di Indonesia, ya. Cari makan Indonesia, makan padi Indonesia, minum air Indonesia. Mosok membela negara lain. Iya. Sehat kan, Nur? Iya. Sehat ya? Saya ngomong Indonesia sampai lupa segalanya ini. Iya, tapi kelihatan sih dari identitasnya dengan Garuda Indonesianya. Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa. Berbeda-beda, satu tujuan. Gitu. Silakan dulu, Cak. Oh ya, alhamdulillah amin. Ngeteh dulu, Cak. Ngeteh dulu, saya lagi puasa nih. Wah, luar biasa. Enggak. Ya enggak kuat lah. Capek kemana-mana puasa, enggak kuat saya. Ya, kebaikan itu kan banyak, Cak Nur ya. Dengan hal-hal lain insya Allah bisa. Ya, tapi yang berpuasa apa-apa silahkan. Ada teman saya sampai sekarang konsisten, Cak Nur. Puasa Nabi Daud. Iya, puasa satu, puasa enggak begitu. Tiga puasa lagi. Wah, luar biasa. Ya mudah-mudahan jadi semakin meningkat lagi dengan kita mengkaji pembahasan mengenai Al-Quran. Cak Nur, tema kita kali ini menarik sekali nih, Cak Nur, mengenai proses kematian. Bu, prosesnya itu seperti apa sih? Wah, kan ya sudah begitu. Tanda-tanda sakaratul maut diambil, dikubur, sudah selesai. Ngeri. Duluan mana kira-kira saya sama Cak Saru, Cak? Waduh. Duluan mana Cak Ayub? Duluan saya? Aduh, ngeri. Kalau ada proses kematian ini ngeri saya. Kira-kira prosesnya dari awal apa akhir ya? Lebih baik dari awal, Cak Nur. Enggak benar. Biar lebih jelas lagi untuk kita. Cuman jangan akhirnya doang. Dari awal nggak pernah ngapa-ngapain, terakhir Ayub gitu tuh. Diambil akhirnya ada. Apa-apa akhirnya diambil sama dia. Ya dari awal lah gitu loh. Kita berdiri dari awal. Baik. Itu. Tapi ngomong-ngomong soal awal akhir, kan katanya yang akhir itu kan ya, yang akan dinilai oleh Allah. Ya. Terus kalau misalnya ada anak muda yang udahlah masih muda aja deh, nggak apa-apa kita bersahabat dengan maksiat dulu. Ntar ujung-ujungnya kita tobat, udah selesai masuk surga. Persoalannya kalau tahu kapan matinya itu. Oh, iya sih. Kalau nggak tahu gimana? Iya juga ya. Maksud akhir itu ketika kita tahu matinya, kalau nggak kan tetap aja awal juga. Jadi itu persoalannya. Ini kan banyak yang mengatakan akhir lebih baik. Ya akhirnya harus tahu. Kalau nggak tahu, jadi awal. Sekarang dia masih dulu kan nanti akhir. Nanti malam mati. Ya, iya ini betul. Harus dibongkar ini. Kalau nggak akhirnya orang ngambil awalnya aja, ya bahaya. Nah kita harus tahu rumus Allah. Gimana sih proses kematian itu ya dari awal kita lakukan. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini pasti mati nggak nih? Pasti. Yakin? Bener nih, yakin? Udah pernah mati? Main yakin aja. Kita lihat ayatnya, betul nggak manusia ini pasti mati? Itu, ayo buka Cak Ayub surat 29 ayat 57, dengerin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut.
Tsumma ilaina turja'un. Artinya? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian Terus? hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Pasti mati? Pasti. Pasti, Bu? Pasti. Kira-kira pada waktu mati nanti bisa nggak ditunda? Dimundurin 20 tahun. Ya, nggak bisa ya? Sudah haknya Allah itu ya. Nah gitu tuh, surat 7 ayat 34 bahasa Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya? Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Terus? Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun. Terus? Dan tidak dapat pula memajukannya. Bisa nggak mati diundur 20 tahun? Nggak bisa dimajukan 17 menit? Nggak bisa. Pasti mati dan mati nggak bisa ditunda. Bisa nggak pulang dari TVRI ini? Loh, kok takut? Hah? Ini nah. Bisa nggak pulang dari TVRI ini? Bisa kan, nggak bisa ditunda. Bisa nggak keluar sampai pagar situ mati? Hah? Bisa nggak? Hah? Bisa aja. Bisa aja. Nanti malam bisa nggak mati? Besok pagi? Jadi kalau ini nggak tahu akhirnya kapan, kita nunggu akhir ya. Kalau nanti sampai pagar mati gimana? Iya Bu, jangan yakin Ibu masih hidup keluar dari TVRI Bu. Gitu. Siapa tahu ntar ketimpa lampu juga gitu. Nah. Astagfirullahaladzim, maaf ya Bu ya. Jadi gue ngeliat atas terus jadi ini kan. Ya, artinya memang mati itu sewaktu-waktu. Jadi akhir itu bisa jadi diartikan cepet banget gitu loh. Nah, kalau ibu-ibu yakin pasti mati, ibu-ibu yakin bahwa ternyata mati itu nggak bisa ditunda. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kira-kira pada waktu mati nanti dibiarkan begitu saja apa diminta pertanggungjawaban? Diminta pertanggung? Dari mulai ini harus persiapan ini. Karena diminta pertanggungjawaban. Ya, surat 16, 93. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Artinya? Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Terus? Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Terus? Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Dan sesungguhnya apa main-main? Sesungguhnya. Sesungguhnya apa katanya? Sesungguhnya. Sesungguhnya apa menurut? Sesungguhnya. Jadi pemirsa di rumah, ciri-ciri firman Allah sesungguhnya. Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Berarti kalau yang telah kamu kerjakan, itu sebagian apa semuanya? Hah? Semuanya. Yang ditanya sebagian apa semuanya? Semuanya. Semuanya. Yang kecil-kecil? Iya juga. Yang gede-gede? Apalagi? Apalagi? 99 ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Terus? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya? Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, Segede debu atau sekecil debu zarah itu. Terus? niscaya dia akan melihat balasannya. Oh, terus? Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, Sekecil apapun. niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi yang kecil-kecil ketahuan nggak nanti? Yang gede-gede? Wah, apalagi? Jadi kira-kira ngerumpinya ditanya nggak? Ditanya, hati-hati habis ngerumpi pagi, siang mati. Nggak sempat kita
bertobat. Jadi proses dari sekarang. Jangan nunggu nanti, hati-hati loh. Ya, kira-kira kalau ngurumpinya diminta, fitnahnya diminta nggak pertanggungjawaban? Diminta. Adu dombanya? Diminta. Ya, diminta semua, Cak. Prasangka buruknya? Diminta. Dari mulai sekarang loh. Karena kematian itu sewaktu-waktu, bisa nanti sore loh. Jadi jangan kemudian, entarlah, ya kan? Tahan kalau belum mati ya. Iya, hati-hati loh, semua ditanya, yang kecil ditanya. Ya. Selingkuhnya ditanya nggak? Duh, kok gak aku? Hah? Ditanya nggak? Ditanya. Itu. Korupsinya? Ditanya semuanya. Jadi kalau hari ini korupsi, pagi-pagi, ya sejam kemudian mati, bahaya nggak? Bahaya. Jadi jangan lagi mikir, masih lama. Kita nikmati aja. Wih, nanti tobat. Karena kayak yang namanya maksiat itu jadinya indah, gitu. Diperindah oleh setan ya. Udah gitu banyak oknum yang mengatakan nanti ya sekarang kan masih nggak apa-apa nanti kalau tobat. Nantinya jangan-jangan habis itu mati. Iya. Gitu tuh gimana? Kita malah masih lebih takut ditanya selingkuh sama istri dibanding nanti ditanya selingkuh sama Allah. Waduh. Iya. Bahaya. Iya betul ya. Para suami kan berasal begitu. Iya. Iya, jadi mudah-mudahan apapun kita bisa menjaganya. Amin. Ya. Baik. Nanti kita bahas selingkuh dalam arti apa kepada Allahnya itu nanti itu kita bicara zina yang kemudian menyekutukan Allah gitu. Oke, baik. Ya. Kita akan bahas lagi. Nanti Canur akan menjelaskan secara gamblang sesaat lagi. Tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. TVRI, betul sekali. Ya. Bicara kematian. Semua tahu bakal mati. Semua tahu bahwa segala urusan kita, amal baik kita, kejahatan, kemaksiatan itu semuanya dipertanggungjawabkan. Oh iya. Tapi terkadang lupa. Atau menganggap enteng bahwa mati itu nanti. Iya. Menganggap enteng. Nah sekarang gimana nih caranya Canur kita? Ya. Yang pasti membentengi diri kita. Betul, yang pasti kita bentengi dari sekarang seakan-akan gitu loh. Nanti itu mati gitu loh. Jadi mindset kita rubah pemirsa di rumah. Jangan seakan-akan mati itu nanti umur 86, 100. Sore nanti bisa mati. Keluar dari tempat ini bisa mati. Bahkan ngumpet di benteng pun mati juga. Mati. 4 atau 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di mana saja kamu berada, dengerin. Kematian akan mendapatkan kamu. Di mana saja kamu berada dijemput sama dia. Terus? Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Tahan. Sampai dalam benteng. Jadi presiden bikin benteng di bawah tanah supaya nggak kena peluru yang lain. Mati juga. Ya, sampai masuk ke ruang apa itu yang darurat itu? ICU itu namanya? ICU. Unit gawat darurat. ICU itu, kokoh banget ruang ICU itu. Dilindungi, nggak boleh orang sembarangan masuk, ya kan? Gedung rumah sakitnya, ya kan? Kalau perlu misalnya ICU-nya paling atas lantai 46, tetap aja sama di dalam mati aja. Walaupun dijaga bodyguard gitu ya. Terserah. Tetap mati. Gitu. Nggak ada yang lebih sakti dari malaikat pencabut nyawa. Ada. Udah mati aja, udah pasti aja. Nah, begitu masuk di dalam di ruang ICU itu, kan gitu. Terserah sampai mau punya saudara bintang 10 misalnya kan. Bintang 12, tetap aja kalau mati aja. Nggak bisa diapa-apain ini. Gitu loh. Dan anehnya, tadi Allah udah berfirman, di mana saja kamu tak jemput. Ayo, kapan saja kamu tak jemput. Pasti mati itu. Cuma persoalannya jangan sampai saya udah tahu pasti mati masih kafir. Itu loh. Yang kita persiapkan sekarang, prosesnya ini loh. Ya, surat 2:28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Terus? Lalu Allah menghidupkan kamu. Terus?
Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu dulu mati, belum ada. Habis itu ada kan? Diproses dalam perut, ya. Keluar, jadi apa? Hidup. Habis itu mati lagi. Jadi yang pasti itu kematian. Yang dekat itu kematian. Yang jauh itu masa lalu. Wow, masa lalu nggak bisa diulang tuh. Saya main pakai celana pendek kayak anak SD lagi nggak bisa, pakai pramuka nggak bisa. Ya, jadi masa lalu tuh jauh banget. Kita nggak bisa ngulang tuh makan bakso di sekolahan, ya ubur-uburan sama temen udah nggak bisa lagi. Itu masa lalu namanya. Iya. Paling jauh, paling dekat kematian. Nggak usah lama-lama. Ayo angkat tangan, siapa yang kuat setengah jam nggak bernapas. Mati. Wah, Cak Nur tadi ngomongin angkat tangan. Ini ada yang nanya nih, Cak Nur. Ada Oh yang iya, nanya. siap. Nah, coba Ya. dari sebelah kanan dulu ya. Ya, Ibu silahkan. Oh, mau nanya? Ya. Tanyain dulu masih hidup atau udah mati? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nenden dari Monggo. Majelis Murudatul Bu Falah, Nenen, monggo. Jakarta Barat. Ya, monggo, amin. Mau nanya ke Cak Nur, Ya. gimana itu kalau yang lagi koma termasuk udah sakarat itu sakarat? Oh, Sakaratul maut. Sakaratul maut, dan banyak yang udah koma tapi ada yang masih hidup ya, tapi ada terus meninggal gitu. Apa diperlihatkan apanya kebaikannya, kejelekannya waktu koma itu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita simpan dulu ya, Cak Nur ya. Ya. Ke sebelah kiri kita. Ya, ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu En Nggih. dari Al Hidayah, Ya. Pulau Indah, Petukangan, Jakarta Selatan. Ya. Saya akan menanyakan Ya. kalau seorang yang akan sakaratul maut itu ya, Ya. itu dia dari duduk tuh masih diampuni nggak dosa, itu langsung dari tempat tidur langsung dia meninggal. Amin. Itu diampuni nggak dosanya ya? Oh, subhanallah. Ya, kita cek satu-satu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira tadi waktu sakaratul maut Pada saat koma. dalam kondisi koma itu di posisi yang apa ini? Yang sakaratul maut atau yang mana kan gitu? Atau yang mati suri kan gitu ya? Ya, kita lihat dulu ya, apa sih yang disebut sakaratul maut ya? Surat 40 ayat 18. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya. Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Ah, itu sakaratul maut tuh. Jadi hati menyesak di kerongkongan. Itu kiamat kecil katanya gitu nggih. Kiamat kecil. Pada waktu tarik. Nah, itu. Nah, itu sakaratul maut tuh. Nah, koma itu mendekati. Pertanyaannya pada waktu koma atau udah bablas kan ya katanya. Berarti udah sakaratul maut kan. Kalau enggak kan enggak jadi tuh. Ya. Pada waktu koma sehingga bablas sampai sakaratul maut. Yang dilihat apa gitu kan? Lihat apa nih sih orang ini gitu loh. Apakah dia melihat amal baiknya atau apa? Ya semua kelihatan tajam banget waktu itu. Ya, surat 50 ayat 19 sampai atau dari 19-nya ya. 50 19 sampai 24 gitu. Coba A'udzubillahiminasyaitonirrajim. bahasa Arabnya. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Tahan. Ini soal sakaratul maut ini. Jadi nanti ada satu mekanisme atau tanda-tanda yang Allah buatkan kita hari ini supaya siap. Jadi udah kasih informasi itu. Itu loh. Dikasih informasi dari awal. Dari mulai yang ada malaikat apa? Yamin, Ini? yamin. Hah? Apa benar yang ini? Yang kiri? Atid. Yang kanan? Yang bener. Dari mana taunya ini? Ya. Itu penjaga malaikat yang ada di kanan dan kiri namanya siapa? Rokib dan? Dari mana taunya? Pemirsa di rumah harus cek pakai Quran. Ya. Kita jangan nurut siapapun kecuali pakai wahyu. Karena orang ngarang bisa. Ya.
Kanan kiri namanya siapa? 50 17, baca toh. In yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Bahasa Indonesianya apa? Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan, Terus? dan yang lain duduk di sebelah kiri. Oke, ya. Malaikat apa namanya? Raqib Atid. Hah? Coba selanjutnya baca 18-nya. Bahasa Arabnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Loh. Yang tadi apa? Tadi kan Yamin. kanan, kiri katanya raqib atid. Kok ada lagi? Coba dari awal nih bahasa Arabnya. 17 sampai 18. Pemirsa dengar. Ya, raqib atid itu ada di mana? Ayo baca. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Terus? Arabnya terus? ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Bahasa Indonesianya raqib atid yang mana? Ayo. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Ya. Seorang duduk di sebelah kanan, Terus? dan yang lain duduk di sebelah kiri. Apa bahasa Arabnya? Anil yamin wa anis shimal. Nah, gitu. Lanjut. Yaitu tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Malaikat Pengawas yang selalu hadir. bahasa Arabnya. Raqibun atidun. Nah, gitu. Jelas. Jadi raqib atid itu malaikat apa? Pengawas. Nah, gitu. Awas ya, controller. Hah? Jangan ngawak. Pemirsa di rumah, sudah waktunya Quran berbicara ini. Ya. Artinya apapun yang dapat informasi dari siapapun, cek dulu pakai Quran. Gitu loh. Sengaja saya buat gini supaya sampai kaget. Kenapa selama ini kita mengetahui bahwa kanan kiri itu raqib dan atid, ternyata Salah, pengawas. Jelas? Ya. Itu. Nah, jadi pertama malaikat yang di sini nih, kanan kiri. Apa tadi dua orang itu tadi? Nah, coba ulang lagi bahasa Arabnya. Ya. Anil yamin wa anis shimal. Nah, emang kanan bahasa Arabnya apa sih? Yamin, Lah ya yamin. Kiri? shimal. Lah kok raqib atid? Dari mana? Pemirsa yang di rumah. Sudah waktunya Quran berbicara. Ya. Sekali lagi, waktunya Quran berbicara. Berarti kurikulum yang ada di SD harus mulai diganti. Bahwa raqib atid itu pengawas. Ya. Loh, iya dong. Kan sampai sekarang berlaku itu. Kan kita merubah artinya Al-Quran. Tuh, surat 6, 115, nggak boleh dirubah. Ya. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Terus? Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya. Tuh. Terus? Dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Nggak boleh dirubah-rubah, makanya Yamin sama Simal, Yamin Simal aja. Gitu loh, saya mah jangan takut, gue lagi acting ini. Supaya masyarakat... Ya, karena kita baru tahu ya Bu ya. Nah, makanya. Wah, Supaya ini harus masyarakat, dibenerin nih. makanya supaya masyarakat tahu. Ya, anak-anak kita tahu. Ya, bahwa yang namanya kanan kiri itu Yamin sama Simal, oke? Yang ngawasin namanya Raqibun Atid, gitu loh. Jadi harus jelas ini. Sampai sekarang nyanyinya anak-anak SD begitu loh. Raqib Atid loh. Gimana tuh? Kan Yamin Simal. Ini dari mana tuh pelajaran? Maka semua harus cek pakai Quran. Ya, 49 ayat 6. Harus dicek pakai Quran. Baca, pelajari. Hai orang-orang pahami. yang beriman, Ya. jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Terus?
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya Terus? yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nyesel sekarang kita, baru tahu udah tua loh. Udah umur berapa, Mas? Hah? Baru tahu bahwa ini Simal, ini Yamin. Rokib Atid itu pengawas gitu loh. Fungsinya mengawasi. Habis ini ngasih catatan gitu loh. Nah, terus jalan masih ngawasi. Terus 19-nya tadi kan 50 17. Hasil dari awal nih. Saya 50 17 baca lagi 18 sampai 23. Coba baca tuh. Yaitu Dengerin. ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan Nah, yang nulis kanan nih. dan yang lain duduk di sebelah kiri. Nah, perbuatan baiknya kelihatan tuh yang sini ya, sama yang ini. Terus? Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Tuh, udah nggak bisa bohong kita. Udah dicatat, diawasi lagi hidup kita. Lanjut. Dan datanglah sakaratul maut Dengerin. dengan sebenar-benarnya. Datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Terus? Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Nggak bisa. Kapan-kapan, siapapun, dimanapun, tetap lenyap. Lanjut. Dan ditiuplah sangkakala. Ya, dengerin. Itulah hari terlaksananya ancaman. Terus? Ya. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Tuh, ada pencatat, ada pengawas, ada penggiring, ada penyaksi. Nah, maka oleh Allah dibilang di hari itu kelihatan tajam apa yang telah kamu laksanakan. Tapi kita bahas habis ini. Oke, Ya. karena kita akan ke commercial break dulu, Ya. kita istirahat dulu. Ya. Kita akan lanjutkan mengenai proses kematian yang nantinya akan kita alami bersama pemirsa. Tetap di Serambi Islami, semua ada di sini. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. TVRI betul sekali. Pemirsa semuanya, penyesalan tidak datang di awal. Ya. Pasti selalu di akhir. Ya. Jadi jangan sampai menyesal ketika nanti sudah waktunya kita belum berbuat apa-apa. Itu persoalan. Iya. Nantinya tuh bisa sekarang loh. Bisa juga. Loh iya, Berapa detik lagi nantinya ya? tuh dikit banget loh. Bisa sekian tahun, bisa nanti loh. Ya, artinya deket banget ini. Yang paling dekat adalah kematian, pemirsa. Yang paling jauh adalah masa lalu. Saya ulang lagi, peristiwa proses kematian ini apa yang ditemui, gitu ya. Nah, ulang lagi ya, dari 50, 17 sampai 22. Coba baca lagi. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Hah? Seorang duduk di sebelah kanan Terus? dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tuh, nyatet tuh ya, Tiada kebaikan, kejelekan kelihatan. Terus? Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Tuh, pengawas. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Terus? Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Nggak mungkin. Sebesar apapun benteng yang kau jadikan pelindungan, tetap nggak bisa lari. Lanjut. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Terus? Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Bayangin tuh, malaikat pencatat, malaikat pengawas, malaikat penggiring, malaikat penyaksi. 4 ini sudah. Ya, 4 ini. Lanjut, ayo. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Terus? Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Tuh.
Jadi pada waktu sakaratul maut, deket-deket tuh, ya sekian hari sebelumnya itu udah mulai tuh ngomong kemana-mana, udah tajam penglihatannya tuh, ngobrol ke yang mau ditinggal nih. Kok saya ketemu Mbah ya, gitu tuh, ya udah ngeliat orang yang udah mati. Itu loh kemarin sini, udah ngawak tuh. Itu kan apa? Penglihatan dia sama penglihatannya Ayub beda. Dia teramat, tajam. Dia belum. Ya belum sakaratul maut. Ya mudah-mudahan jangan dulu. Cak Nur duluan lah. Iya dah, siap. Ya. Artinya kelihatan tajam tuh. Semuanya kan kelihatan tuh. Sesuatu yang tercatat baik dan jelek semua kelihatan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kira-kira nyawanya kelihatan nggak? Pada waktu ditarik, hah? Nyawanya kelihatan nggak? Itulah hebatnya Al-Quran. Ya, hebatnya Al-Quran. 56, 83 sampai 84. Coba dengerin. Maka, mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan? Padahal, kamu ketika itu melihat. Tuh. Ayo. Ayo. Saya Ayo. jadi Ternyata ngeri nih. melihat. Makanya kebanyakan kalau meninggal gimana? Matanya kemana? Naik ke atas. Nah gitu. Kan keluar begitu. Setelah perhitungan tadi nih, baik jeleknya makanya ada senyum. Ya, orang ketakutan gitu. Orang jerit takut masuk neraka apa surga gitu kan. Ya tiap hari dipikirin itu kan. Ya, tuh. Dia nggak mikir kebaikan dan kejelekan yang tercatat ini. Jadi kelihatan. Lalu bagaimana dengan yang duduk tadi langsung wafat gitu? Diampuni nggak dosanya? Tergantung. Minta nggak waktu itu? 4:18. Ya, ketika minta, oke. Jadi sekafir apapun, ketika di akhirnya Allah kita meminta ampun dibuka. Gitu loh. Ayo baca. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Nah itu nggak bisa itu loh. Nggak ditolong lagi kalau udah pas sakaratul maut. Kalau sebelum sakaratul maut bisa nggak diterima tobatnya? Bisa. Kenapa? Yo, kenapa? Ulang lagi dari awal. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Ah, nggak diterima sama dengan Fir'aun. Fir'aun sudah masuk ke air di sungai laut. Ya Allah, aku yakin sama Tuhannya Musa. Allah, begini baru ngomong loh. Nggak bisa. Kalau waktu sakaratul maut minta udah nggak bisa. Sebelumnya bisa. Kenapa? Waktu sakaratul maut tidak diterima karena habis itu mati tidak bisa melakukan perubahan, tidak bisa melakukan perbaikan. Tetapi kalau bisa perbaikan, diampuni. Nah, surat 2:160. Surat 2:160. Kecuali mereka yang telah tobat Terus? dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Terus? Maka terhadap mereka itu aku menerima tobatnya. Tahan. Jadi syarat diterima tobatnya melakukan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Jadi sebelumnya kira-kira saya nanti waktu mati 10 hari gitu ya. Ya, saya tobat. Ya Allah, aku salah selama ini. Menerangkan kebenaran. Ngomong mana anak-anak, bapakmu salah nak, gitu kan. Selama ini ternyata musyrik bapakmu ini. Bapakmu mempertuan makmu. Bukan pertuan Allah. Selama ini bapak mempertuan makmu. Nah, jelas. Ngomong. Cak Ayub enak banget ketawanya. Ayo Cak Ayub silakan tobat dari mulai sekarang. Enggak, dia ketawa. Mungkin selama ini menyembah istrinya. Ya, la ilaha illallah. Jadi nggak ada ilah-ilah lain ya. Nomor 2 atau 3, yang nomor 1 Allah.
Jadi bapak salah nak, gitu kan. Emakmu yang ku sembah tak dulukan terus, Allah ku lupa, ya nggak? Di situ jelasin tuh, terus ya Allah aku bertobat ini aku nggak lagi, ya baru ya melakukan satu perbaikan. ya aplikasi. Salah satu diantaranya untuk kita di akhir hayat itu disebut sebagai orang menyembah Allah, ketika sedekah. Ketika sedekah. Karena sodako itu asalnya dari sidikin. Sidik itu benar. Membenarkan ini bukan Tuhan, harta dipotong. Nah itu bukan nyembah harta, nyembah Allah itu. Harus dipotong. Makanya pada waktu mati, hakul maut yang ditanya pertama, sodakohnya. Karena kebanyakan manusia itu mempertuhan harta ini loh. Harus sidik itu membenarkan hari ini tidak mempertuhan harta. Potong, sodako. Itu. Maka sodako ditanya dulu 6310. Ya, 6310. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Yes. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Tuh, ya Allah tunda ya Allah, aku sedekah dulu, gitu kan? Berarti selama hidupnya pelitnya orang nih. Kalau pelit, hartanya diginiin, ya itulah Tuhan dia tuh. Tapi ngomongnya Allah Akbar gitu loh. Oh, itu biasa ngomongan mah Allah Akbar di mana-mana. Pelit. Hah? Fasih lagi. Fasih lagi, tapi pelit. Dia nggak tahu bahwa sedekah itu sidikin, artinya membenarkan bahwa ini bukan Tuhan, potong. Itu baru nggak musyrik. Oke, makanya ditanya, sedekahnya mana? Karena orang sedekah itu sudah tidak mempertuhan. Itu amalan yang menyelamatkan, yang tinggi paling nilainya, paling tinggi. Nah, berbuat baik kayak dicatat di kanan tadi, sodako dan sebagainya, itu namanya sholat gitu loh. Ya, ada yang namanya sholat perilaku, ada sholat gerakan. Nah, lebih kepada kalau gerakan itu sembahyang. Tapi kalau sholat perilaku, ya perilaku. Yang ditanya dua-duanya gitu loh. Ya, sembahyangnya sama sholatnya. Tapi semuanya dalam konteks sholat. Karena sholat itu mencegah keji dan mungkar. Ayub, koruptor, keji nggak? Sangat. Sholat nggak? Sholat. 2945 baca, ayo. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Terus? Yaitu Alkitab, Al-Quran. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya? Sesungguhnya dengerin. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu apa? Ulang lagi. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, koruptor keji gak? Keji. Perampok keji gak? Keji. Ya, sholat gak dia? sholat juga. Kan tadi sholat adalah, dengar lagi, ulang lagi. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat adalah mencegah keji dan mungkar. Perampok sama koruptor keji nggak? Sholat adalah mencegah keji dan mungkar. Jadi mereka sholat nggak? Salah. Berarti ada yang salah di sholatnya, Cak Nur. Kan sholat ada dua, perilaku sama gerakan. Dia gerak nggak? Gerak. Tapi sholat nggak? Ya makanya yang gerak itu namanya sembahyang. Karena ritual ya, Cak Nur. Lah Hanya iya. sebatas. Jadi ada nggak orang sembahyang belum sholat? Ayo. Kayaknya banyak. Ada nggak? Kayaknya ya, pemirsa. Orang sembahyang tapi belum. Ibu-ibu pakai jilbab, sembahyang tepat waktu, tapi keluar dari musola atau masjid gunjing tetangga. Keji nggak? Keji. Fitnah sama tetangga. Keji nggak? Jadi si ibu pakai jilbab, sholat nggak? Enggak. Tapi Sembahyang. Sembahyang. jadi ada nggak orang sembahyang belum sholat? Halo? Ada nggak orang sembahyang belum sholat? Banyak.
Jadi dia ritualnya saja, kelakuannya nggak beres. Jadi harus salah satu apa dua-duanya? Dua-duanya. Nah, makanya sembahyang ya dan sholat. B. Mencegah keji dan mungkar. Nah, sembahyang itu juga dalam rangka mencegah keji dan mungkar. Ada nggak orang sembahyang nendang temannya? Nggak ada. Berarti orang sembahyang keji nggak? Enggak lah. Nah, makanya sembahyang bisa dibilang sholat. Maka sholat itu luas. Sembahyang itu juga sholat. Mencegah keji dan mungkar juga sholat. Maka ketika kamu mati nanti anak cucu Adam yang dihisap pertama apanya? Jadi apanya yang sholat ini? Semuanya apa sebagian? Nah gitu. Jadi lain kali Ayub, sama itu jangan ngomong kemana-mana. Iya, ampun. Kalau apabila sudah benar sholatnya dianggap ini tok, maka beres semua. Loh, korupsinya gimana? Kan tadi Allah mempertanyakan apa yang telah kamu kerjakan semuanya. Itu dipersiapkan dari sekarang. Sehingga pada waktu sakaratul maut nanti yang bertemu dengan tadi para malaikat, kita aman. Oke. Lanjut. Ya berarti memang kita dalam ibadah ya, Ya. harus kafah ya. Harus kafah. Supaya ya kalau sebagian-sebagian setengah-setengah ya nggak Ya. jadi. STMJ namanya. STMJ. Jadi memang harus menyeluruh. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kajian kita mengenai kematian ini. Ya. Sesaat lagi tetap di TVRI dalam Serambi Islami. Semua ada di sini. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. TVRI betul sekali. Wah, tadi Cak Nur ngomong-ngomong soal STMJ nih. Iya, tadi aku STMJ yang mana? Aku nyinggung dikit aja, aku sambil lihat matanya Ayub kan. Jadi STMJ dia ketawa-tawa. Dipikirnya STMJ itu susu, telur, madu jahe. Madu jahe bukan. Maksud saya Apa, Cak? sholat terus. Maksiat? Jalan. Itu yang tak maksud. Jadi cuma begini tok bisanya. Maksiatnya jalan. Hati-hati loh, jangan didik sebelahmu STMJ. Ya, jadi memang kita harus konsisten ya, Cak Nur ya. Harus dua-duanya. Iya. Soal 5 waktu, tepat waktu lebih bagus. Bagi yang bisa tepat. Kalau model ya seorang dokter lagi ngoperasi pasiennya, kemudian harus tepat waktu kan kasihan, baru seret, belum dijahit, lari. Tapi kan katanya biar balance, Cak. Ada pahala, ada dosa. Udah impas katanya. Impas. Gitu. Padahal Jadi sebetulnya konsekuensinya nggak seperti itu, Cak Nur. Jadi awang-awang terus loh hidupnya. Nggak jelas. Ya, Jadi memang tidak ada yang abu-abu. Ya, Semua hukum mau Allah tidak ada yang benar, abu-abu, ya. apa yang salah. Ya, pilih furqan. Kita yang memilih. Kita ya. milih, kita memfurqan, mana yang benar, mana salah kita lakukan. Betul. Untuk kebenaran kita tinggalkan untuk kesalahan. Betul. Jadi hukum Allah itu jelas pemirsa. Nah, tadi sudah sampai kepada prosesi sakaratul maut. Ya. Oke. Bahwa terakhir dekat-dekat sakaratul maut jangan lupa sodako ya, soal 5 waktu sudah nggak usah dibahas lah, udah wajib kan. Nah, sodakonya ini kadang-kadang di ujung makin pelit kita. Begitu pelit, begitu bakhil, waduh. Surat 3 180. Hati-hati, maka dekat-dekat sakaratul maut ya dari mulai sekarang kita nggak tahu kapan sakaratul mautnya, dari sekarang. Harus sering sodako. 3 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Tuh, menyangka pelit itu baik. Lanjut. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Tadi kiamat adalah ketika Sakaratul maut. Apa? Menyesak di kerongkongan. Menyesak di kerongkongan. Jadi sakaratul maut. Berarti kalau orang pelit gak sodako, waktu mati dikalungkan gak hartanya? Gimana? Coba bayangin ketika Ayub dikalungin hartanya. Ini nih. Dikalungin tronton. Dikalungin tronton. Jadi begini, Ayub Punya alat berat ya. Ayub punya doser 1, ya, sama tronton 5.
hasil keuntungannya nggak pernah diberikan kepada yang berhak. Pelit sekali. Harta dia ini jadi kalung nanti. Oke, bisa bayangin Ayub dikalungin doser? Nah, jadi Ayub, bayangkan Mas Ayub lagi terlentang gitu, ada rantai gawede, yang kanan tronton, yang kiri doser. Bayanginlah meletnya ya apa? Hah? Bayangin lidahnya keluar nggak dia? Artinya Kan sudah belajar itu, Cak Nur, di Deddy Corbuzier. Oh. Bisa kuat. Ya, iya sekarang begitu sekatul mau tetap aja. Wah petinju, ya yang gede tetap mati waktu sekatul mau eplek gitu Gak semua. berdaya semua ya, sudah. Wah jago tembak, bawa senjata gede, bom, eplek gitu semua, nggak ada urusan. Oke, yang ditanya mana sodakonya? Itu amal perbuatan baiknya. Kalau nggak baik, bayangin lah. Artinya pemirsa yang di rumah, siap-siap dari sekarang. Karena kematian itu menyebut kita kapanpun. Kematian itu menyebut kita siapapun. Dan kematian itu menyebut kita dimanapun. Pendek kata, kematian itu menunggu di atas genteng kita. Kita dikejar terus di atas genteng, di mobil ada kematian, dimanapun ada. Maka jangan nunggu nanti. Karena yang kita khawatirkan, yang kita bayangkan kita mati 5 tahun yang akan datang. Tapi keluar dari tempat ini terjadi sebuah kecelakaan. Atau mungkin barangkali setelah, dalam kondisi seperti ini kayak kita alim mau gempa mah gempa aja. Mati kita hari ini. Berarti nanti itu jangan diartikan mesti lama. Sangat mungkin nanti dalam 1 detik setelah kita berbicara. Maka persiapkan dari sekarang. Proses kematian itu tetap berjalan setiap detik. Sekali lagi, jangan menunggu nanti. Berbuat baiklah sekarang. Berlaku adillah sekarang. Dan jangan coba-coba panjenengan saling menyalahkan orang lain. Kemudian kita mengolok-olok dan sebagainya. Maka pemirsa yang di rumah, kematian itu bisa menyebut kita kapanpun. Meski di dalam tembok atau benteng. Nah, dari sekian banyak, semua tahu syarat-syarat kematian setelah dibuka. Ada satu yang lupa. Surat 2, 180, yaitu kita menyampaikan amanat sebelum kematian kepada generasi kita. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak Terus? dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Terus? Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Pemirsa di rumah, kesimpulannya nantinya itu bisa dekat. 1 detik setelah berbicara. Maka dari mulai sekarang persiapkan untuk proses kematian. Dan diakhiri jangan lupa wasiat. Baik harta maupun wasiat keimanan. Seperti halnya para nabi. Memanggil anak cucunya. Hai Zakaria, siapa yang kamu sembah setelah kamu mati nanti? Atau di dekat kematianmu nanti? Zakaria mengatakan, aku menyembah apa yang menjadi Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Artinya kita berwasiat keimanan kepada Allah, kita menyembah. Dan jangan lupa berwasiat apa yang kita tinggal. Dan jangan lupa melakukan perbuatan baik dari mulai sekarang. Karena sakaratul maut bisa setelah penutupan acara ini. Jelas? Iya, semoga kita jadi lebih siap lagi. Persiapannya harus terus. Tapi salah Cak Nur ya kalau misalnya ada yang wah kayaknya kalau udah meninggal terputus semua fitnah dan lain-lain, dah mendingan mati aja deh. Itu juga nggak boleh Cak Nur ya. Nggak boleh bunuh Nggak diri. nggak boleh mengharapkan kematian meskipun sebetulnya mati itu sudah pasti gitu ya. Oke, baik, terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa TVRI yang budiman. Semoga bermanfaat tayangan ini dan kita lebih persiapan lagi yang lebih baik menjelang kematian kita. Terima kasih, insya Allah ketemu minggu depan dalam acara kesayangan kita, Serambi Islami. Semua ada di sini. Cak Nur, terima kasih banyak. Siap.